warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa BTV dimanapun berada. Jumpa bersama saya Yudi Abe dalam program Kelakar Santai Sosok Pemimpin Masa Depan. Baik pemirsa BTV dimanapun berada, malam hari ini kami sudah kedatangan seorang tamu yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Kabupaten Belitung. Beliau ini, sekilas kami perkenalkan, beliau ini juga dulunya aktif di dunia pendidikan. Beliau dulu sempat membuka dan bahkan masih sampai sekarang masih juga berjalan lembaga pendidikan, tentunya untuk bimbingan belajar. Beliau ini juga aktif sebagai salah seorang kader partai politik. Dan bahkan beliau sekarang juga masih aktif menjabat di perusahaan daerah atau di PDAM. Selamat malam Pak Badia Parulian. Selamat malam Pak Yud. Ya, terima kasih Pak Badia sudah berkenan hadir di studio BTV pada kesempatan kali ini. Dalam program Kelakar Santai Sosok Pemimpin Masa Depan ini, tentunya kami ingin mengenal lebih jauh tentang profil Pak Badia, karena di luar kami sudah mengetahui bahwa Pak Badia sendiri dalam kontestasi Pilkada Belitung 2024 ini mengikuti penjaringan yang dilakukan oleh beberapa partai politik. Tentunya Pak Badia sudah mengikuti dengan mengambil formulir selaku calon wakil bupati. Betul begitu Pak Badia? Betul Pak Yud. Baik, pemirsa BTV, untuk lebih jauh kita ingin mengenal siapa sih sosok Pak Badia. Kita beri kesempatan kepada Pak Badia menyapa pemirsa BTV sekaligus memperkenalkan dirinya terkait dengan profil yang dimiliki beliau. Silahkan Pak Badia. Ya, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera buat seluruh masyarakat Belitung, juga pemirsa BTV yang ada di Kabupaten Belitung seluruhnya. Perkenalkan, nama saya Badia Parulian. Ya, saya sudah 20 tahun Pak, ada tinggal di Belitung. Tinggal di Belitung. 20 tahun di Belitung. Berawal dulu kita datang ke Belitung itu Pak adalah untuk dunia pendidikan Pak. Betul. Itu sama disampaikan oleh Pak Yudi tadi, kita datang ke Belitung 20 tahun yang lalu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Belitung. Jadi ada motivasi saya dulu datang ke Belitung Pak. Jadi bukan artinya kita datang ke sini tanpa motivasi. Saya dapat informasi dulu Pak di tahun 2000 bahwasanya ada sebuah pulau yang namanya Pulau Belitung mempunyai sumber daya alam yang tinggi. Tapi ini mohon maaf Pak, ini kita harus bicara real. Tapi sumber daya manusianya masih rata-rata. Artinya perlu peningkatan sumber daya manusia pada saat itu. Makanya saya bergerak di dunia pendidikan, saya langsung datang ke Belitung Pak 2004 dan saya langsung masuk ke semua wilayah yang di Belitung tanpa ada yang memerintah saya gitu Pak. Jadi tidak diperintah oleh bupati, tidak diperintah oleh kepala dinas dan sebagainya. Ingin melihat betul nggak di pelosok-pelosok di seluruh Belitung ini tingkat pendidikan anak-anak kita ini masih di bawah rata-rata, dan ternyata betul Pak. Iya, ternyata betul. Akhirnya kita berinisiatif bagaimana caranya supaya Belitung ini meningkat dalam hal kualitas sumber daya manusianya Pak. Makanya saya semua mulai dari Belitung sampai ke Belitung Timur Pak, tidak ada sekolah yang tidak saya jumpai. Saya selama di semua sekolah Pak. Bagaimana supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang pintar. Kita juga sudah pernah buat slogan Pak ya. Setiap rumah harus menghasilkan sarjana yang berkualitas. Itu kita sosialisasikan terus tuh Pak. Baru bagaimana caranya mengangkat anak-anak ini supaya cerdas, kita buat dulu Pak. Mungkin Bapak ingat dulu cepat tepat Pak. Betul. Cepat tepat tingkat SD, SMP, SMA yang kita masukkan di televisi waktu itu masih relay. Televisi Pak Sam itu gratis Pak. Betul. Nah, kita tampilkan semua. Baru kita buat lagi bimbingan belajar anak-anak yang tidak lulus, kita kembalikan uangnya, wajib masuk perguruan tinggi negeri. Itulah Pak motivasi pertamanya Pak. Masuk ke Belitung Pak. Jadi kita yakin Pak pada saat itu 20 tahun kita bangun Belitung ini dengan peningkatan sumber daya manusianya, maka Belitung akan maju Pak. Di setiap rumah itu kalau udah ada sarjananya Pak,
itu kan akan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Belitung Pak. Itu awalnya dulu Pak. Nah, dan luar biasa, luar biasa. Inilah sosok Pak Badia yang 20 tahun yang lalu sudah berkecimpung di dunia pendidikan, walaupun itu lembaga pendidikan Pak ya. Betul, Pak. Lembaga pendidikan seperti bimbingan belajar terhadap anak-anak yang ingin meningkatkan kualitas pendidikannya. Kemudian Pak Badia, selintas kami ketahui juga Pak Badia ini seperti saya bilang tadi bahwa Pak Badia ini juga sebagai salah satu kader partai politik. Bisa diceritakan kepada pemirsa BTV? Ya, terima kasih Pak. Jadi Pak Yud, mungkin sama-sama kita ketahui tahun 2008 Pak. Di situ pertama kali berdiri Partai Gerindra, saya pendirinya di Belitung Pak. Yang mulai dari verifikasi faktual sampai mengikuti pemilu Pak. Ya, kita bersyukur Partai Gerindra kita bangun 2008 Pak. 2008 kita bangun 2008, 2009 kita sudah menjadi peserta pemilu Pak. Betul. Peserta pemilu dan satu kursi kabupaten, satu provinsi pada saat itu Pak. Pemilu 2009 di usia 1 tahun. 1 tahun. Nah, dan baru berapa bulan dulu kami menjadi peserta peserta partai, itu 2008 kami sudah menjadi partai pendukung untuk Pak dalam masa dengan Pak Salem dulu Pak. Nah, jadi ya memang gerakan kita pada saat itu begitu cepat Pak, dan memang ya saya rasa itu yang harus kita lakukan Pak. Jadi di dalam membentuk suatu organisasi, ya organisasi itu harus memang hidup cepat. Dan kalau bisa Pak, orang-orang yang ada di dalam partai itu adalah orang-orang yang berkualitas Pak. Nah, itu yang kita lakukan dulu Pak. Jadi akhirnya pada saat pemilu 2009 baru setahun kita sudah bisa satu kabupaten, satu provinsi. Saat itu Pak Badia sendiri ikut dalam kontestasi? Iya, saat itu saya ikut kontestasi Dapil 1 Pak. Oh, Dapil 1. Dapil 1. Jadi Dapil 1 itu dulu Pak kursinya 13, saya kursi ke-14 Pak. Belum dipecah. Iya, sedikit Pak. Ya. Maklum Pak, baru pertama kali ikut pemilu, pengalamannya masih. Kemudian selain organisasi partai politik, mungkin ada organisasi-organisasi lain, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan mungkin yang diikuti Pak Badia? Iya, di organisasi masyarakat kita ikut Pak. Saya pernah menjadi wakil ketua FKUB Pak, Forum Kerukunan Beragama Pak, 2016-2021 selaku wakil ketua, 2011-2016 saya selaku anggota Pak. Jadi 10 tahun saya menjadi anggota FKUB Pak, Forum Kerukunan Beragama. Tujuannya adalah kita bentuk ini supaya segala bentuk kebinekaan, persoalan-persoalan pembangunan rumah ibadah, konflik-konflik itu kita yang menyelesaikannya lebih kurang 10 tahun Pak. Itu kalau di lembaga keagamaan Pak. Kalau di lembaga kemasyarakatan saat ini saya selaku ketua IKABA Pak, Ikatan Keluarga Batak Belitung Pak. Oh iya, lupa tadi dikenalkan juga beliau ini memang pendatang dari Sumatera Utara ya Pak. Benar ya. Pak Rulian itu marga ya Pak? Enggak, saya Xiaomi Pak, Badia Parulian nama Pak. Badia Parulian ini nama. Nah, pemirsa BTV, jangan salah. Ternyata beliau ini marganya Xiaomi. Beliau dari Sumatera Utara yang sudah menetap di Belitung 20 tahun lebih Pak ya. Langkah awal di dunia pendidikan, kemudian juga di 2008 mulai membangun partai politik yang kebetulan di Kabupaten Belitung adalah Partai Gerindra saat itu Pak ya. Apakah masih di Gerindra selama ini Pak? Ya, kita sebenarnya Pak, kan pendiri Partai Gerindra, berarti kan kader kita itu adalah kader Partai Gerindra Pak. Betul. Dan kita tidak pernah sih sebenarnya meninggalkan Partai Gerindra Pak. Cuma karena situasi politik, kita beberapa kesempatan tidak diizinkan untuk berpartisipasi gitu Pak. Tapi saya bersyukur kemarin Pak, pada saat saya mendaftar dari Partai Gerindra dengan tangan terbuka Pak, rekan-rekan yang ada di Belitung Pak, Pak Ketua DPC, Pak Haji Junai, serta teman-teman semua, dan yang sampai hari ini masih banyak Pak teman-teman yang kami buka pertama kemarin, dan kemarin ketemu dengan Pak Erdali juga di Pangkal Pinang, disambut dengan baik, sudah kembali ke rumahnya kembali. Baik, itu tadi terkait dengan aktivitas Pak Badia baik di dunia pendidikan maupun di partai politik. Kemudian mungkin pemirsa juga ingin mengetahui profil Pak Badia sehari-hari. Mungkin sudah berkeluarga atau sudah punya anak, alamat rumah di mana. Titel atau bila perlu Pak ya. biar masyarakat tahu kok bergerak dunia pendidikan, latar belakangnya apa sih gitu. Terima kasih. Jadi saya seperti saya sampaikan tadi sudah 20 tahun di Belitung dan sudah berkeluarga Pak Yud.
Istri saya bernama Evelyn Jenny Pak Ambarita. Sekarang beliau sebagai kadif di perkebunan Pak, PNS. Oh, ya, PNS, ASN. Ya, kita punya anak 2, yang paling besar namanya Gamaliel, usia 13 tahun, kelas 1 SMP di SMP Negeri 2. Ketepatan saya juga ketua komite Pak di SMP Negeri 2 saat ini. Kemudian anak nomor 2 namanya Felindia, kelas 3 SD Pak. SD. Kita tinggal di Jalan Kapten Saridin, Pal 1 Pak. Wah, di Tanjung Pandan jadi Pak ya. Kemudian Pak, di sela-sela kesibukan, kalau bimbelnya tetap jalan ya Pak? Jalan Pak, tetap jalan. Jadi tetap berjalan, peduli dengan dunia pendidikan, di partai politik juga masih jalan. Kemudian kalau nggak salah Pak Badia nih direktur juga Pak ya, direktur di perusahaan daerah atau PDAM kita. Betul Pak ya? Betul. Dalam konteks kerja di PDAM menjabat sebagai direktur ini sudah dari sejak tahun kapan Pak, bisa diceritakan, dan kesulitan apa dalam membangun jaringan jaringan air bersih ke masyarakat ini ya? Jadi terima kasih Pak. Jadi saya diminta menjadi direktur PDAM Pak pada saat itu karena memang keadaan PDAM kita itu memang berkinerja sakit Pak. Ya, jadi sudah sekian lama dari sejak terbentuknya itu kan banyak kinerjanya tidak bagus Pak. Jadi saya menjadi direktur itu tepatnya tanggal 17 Desember 2019. Tapi aktifnya dari awal tahun 2020 lah Pak. 2020 ya Pak. 2020. Jadi lebih kurang udah ini masa akhir saya nih Pak. Tahun kelima ini Pak. Jadi PDAM ini ya kita kelola dengan baik belakangan ini Pak, sehingga setiap tahun meningkat Pak ya, setiap tahun meningkat, dari sisi pelayanan meningkat, dari sisi cakupan wilayahnya juga kita semakin meningkat Pak, karena saya fokus Pak di dalam hal ketika diberi tanggung jawab Pak, harus kita fokus Pak. Jadi yang kita syukuri Pak, ya nanti ini mungkin akan dirilis Pak oleh BPKP mungkin dalam waktu dekat ini nanti, tapi secara realnya nanti akan disampaikan oleh BPKP. Kinerja PDAM ini Pak dari tahun sejak saya pegang, dari tahun ke tahun terus meningkat dan akan, ya boleh dikatakan akan menyamailah Pak dengan PDAM yang baik yang ada di Babel ini Pak. Nah, ini suatu prestasi juga Pak untuk PDAM kita Pak. Luar biasa, semenjak dipegang oleh atau dipimpin oleh Pak Badia, jadi ada kemajuan dalam PDAM ini dalam melayani masyarakat tentunya dalam kebutuhan air bersih ya Pak ya. Baik pemirsa BTV, sangat seru perbincangan kita atau kelakar santai kita dalam tema sosok pemimpin masa depan bersama Pak Badia Parulian. Kami akan kembali berbincang atau berkelakar santai dengan Pak Badia setelah yang berikut ini. Pemirsa BTV ya, yang berbahagia dimanapun berada, masih di program Kelakar Santai dengan tema sosok pemimpin masa depan, masih bersama Pak Badia di studio kami. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita terkait dengan siapa sih Pak Badia ini. Pak Badia, seperti yang sudah kami jelaskan di awal tadi, Pak Badia ini merupakan salah satu kandidat mungkin bakal calon ya Pak ya, yang sudah mengikuti penjaringan atau mengikuti pendaftaran penjaringan yang sudah dibuka oleh beberapa partai politik di Kabupaten Belitung. Kalau informasi yang kami terima, Pak Badia ini mengambil posisi sebagai balon wakil bupati, bukan begitu Pak? Benar Pak, betul. Kemudian yang sudah dilakukan Pak Badia mengikuti penjaringan di partai politik mana aja, bisa diceritakan kepada pemirsa Pak? Ya, terima kasih Pak Yud. Jadi keinginan untuk ikut di kontestan pilkada ini ya adalah untuk membangun Belitung pertama ya Pak ya. Jadi kita terpanggil untuk datang
dipanggil untuk membangun karena kita melihat ada potensi dalam diri kita yang bisa dimanfaatkan dalam arti kata ya untuk mengaju ke masyarakat. Jadi saya sudah mengambil formulir Pak ke dua partai. Yang pertama saya datang ke Partai Nasdem, kemudian yang kedua ke Partai Gerindra. Dari Partai Nasdem saya mendaftar tanggal 5 Pak, tanggal 5 pengambilan formulir dan pengembalian formulirnya itu tanggal 6. Nah, dan Satu hari berikutnya ya. Ya, kemudian tanggal 6 saya mengambil formulir di Partai Gerindra. Setelah kita mengambil formulir Pak, tanggal 5, tanggal 6 di pengembalian ke Partai Nasdem tanggal 7 juga sudah tutup Pak. Nah, tanggal 7 sudah tutup, kita pengembalian tanggal 6. Kemudian di sana kan ada penyampaian visi dan misi Pak. Oh langsung ya Pak? Ya, diminta itu Pak. Ketika kita mengisi formulir, mengisi biodata, lalu kita diminta untuk membuat visi dan misi kita. Ya, misi dan misi menjadi wakil bupati Pak. Saya ambil untuk calon wakil bupati melalui partai tadi. Melalui Partai Nasdem. Nasdem. Ya, diminta untuk membuat visi dan misi dan kemudian ada komitmen nanti di sana juga terhadap partai dan sebagainya. Jadi saya sudah mengikuti tahap pertama mendaftar di Belitung, kemudian ada panggilan Pak, kita ke Bangka. Oh DPW. Nah di DPW dan di DPW juga saya hadir dan saya menyampaikan visi misi saya di hadapan para petinggi yang ada di sana. Betul. Ya, dan juga dihadir oleh kandidat-kandidat yang lain. Iya. Ya, menyampaikan visi dan misi yang sesuai yang diminta oleh Partai Nasdem Pak. Iya. Itu yang di Partai Nasdem. Yang kedua, saya ke Partai Gerindra juga Pak. Rumah sendiri kan? Ya, rumah sendiri karena memang Partai Gerindra adalah partai yang saya bangun dengan teman-teman. Betul. Ya, dan kali ini saya sangat bersyukur Pak. Karena apa? Karena saya kembali ke tempat tinggal saya yang kami bangun sama-sama. Ya, dan kita berkomitmen Pak untuk membesarkannya juga bersama-sama. Dan saya juga kemarin sudah ikut Pak ke Pangkal Pinang. Ya, di Pangkal Pinang kita dipanggil untuk ya bersilaturahmi, ya berkomunikasi dengan ya Ketua DPD Pak Esgaldi dengan tim yang ada di sana. Ya, tinggal kita sekarang menunggu hasil survei Pak. Survei. Nah, jadi Partai Nasdem dan Partai Gerindra di dalam proses untuk calon ini Pak, kita mengadakan yang namanya survei Pak, untuk elektabilitas calon Pak. Sama seperti disampaikan oleh para petinggi, ya kalau populer sudah populer semua, nggak mungkin orang nggak populer datang ke sini. Betul. Kan gitu. Kemudian ya kita lihat elektabilitasnya. Jadi elektabilitas itu akan dinilai berdasarkan hasil survei Pak. Hasil survei. Jadi karena niat kita memang sudah bulat Pak dan ya tekadnya untuk maju, akhirnya kita ikut dan memperkenalkan diri lah ke masyarakat melalui beberapa spanduk yang kita buat sebagai bakal calon wakil bupati Belitung 2024-2020. Oh ya, yang seperti pemirsa mungkin bisa melihat di beberapa titik jalan di Kabupaten Belitung mungkin sudah tidak asing dengan poster atau spanduk Pak Badia Parulian. Ternyata ini langkah-langkah beliau pemirsa. Langkah-langkah beliau dalam menempuh survei yang dilakukan oleh partai politik tentunya. Dan mudah-mudahan ini bagi kami Pak Badia ini bukan sosok asing di masyarakat Kabupaten Belitung. Mudah-mudahan dengan diperkuat adanya spanduk yang sudah terpasang bisa memperkenalkan diri Pak Badia di mata masyarakat Kabupaten Belitung tentunya. Mudah-mudahan harapan kita juga nanti elektabilitasnya juga naik dengan kinerja, dengan sepak terjang Pak Badia selama ini di Kabupaten Belitung. Intinya Pak Badia maju tadi motivasinya adalah ingin memberdayakan diri Pak ya, berbuat untuk Kabupaten Belitung Pak ya, seperti itu Pak ya. Mungkin ada hal-hal lain yang sudah dilakukan oleh Pak Badia terkait dengan keinginan mewujudkan impian atau motivasi mengikuti balon ini. Mungkin langkah-langkah atau komunikasi lain yang sudah ditempuh oleh Pak Badia di luar jalur partai politik, mungkin buka komunikasi kemana aja mungkin. Ya, jadi karena niatan kita itu Pak Yud adalah untuk ikut berpartisipasi dan membangun. Jadi memang komunikasi sudah kita bangun Pak. Artinya kepada rekan-rekan kita yang ada di semua kecamatan itu sudah kita sampaikan Pak, bahwasanya kita ada niatan untuk mengikuti Pilkada 2024 sebagai bakal calon wakil bupati dan
komunitas-komunitas kita sudah kita juga himpun Pak, ya sudah kita himpun, artinya udah satu kesatuan itu Pak. Terkhusus ya seperti kita lah contohnya Pak, ya contohnya kita dari komunitas kita itu udah saya sampaikan semua Pak, ya dan sudah bulat bahwasanya bentuk nanti ketika ada calon bupati yang akan menggandeng dengan kita, suara komunitas kita itu ya sudah bulat Pak. Betul. Nah, jadi artinya itu menambah motivasi kita juga Pak. Yang kedua Pak, komunitas yang kita bangun itu adalah jajaran murid-murid Pak, yang sudah kita bangun lebih kurang hampir 20 tahun, itu menyambut baik Pak. Kalau misalnya mereka kan sering dengan sebut Bang Badia, oh mantap Bang Badia, lanjutkan, kami siap. Nah, jadi ini kan suatu tambahan motivasi Pak. Di samping itu Pak, kita juga sudah membangun komunikasi dengan masyarakat kita. Waktu kita 2018 kan kita yang buka titik-titik kampanye Pak untuk Pak Sanem dan Pak Isa Meroki. Itu sudah kita buka lagi jalurnya Pak. Nah, kita buka komunikasinya. Ketika nanti ada ya calon bupati yang melirik kita, ya maka jaringan yang akan kita laksanakan sudah ada gitu Pak. Jadi kami mau menyampaikan juga ya mudah-mudahan bakal bupati yang akan bertanding nanti Pak ke depan ini, artinya kita ini bolehlah menjadi ya kita diajak komunikasi Pak. Betul. Karena potensi yang ada, jaringan yang ada, dan ya artinya orang-orang kita cukuplah untuk mendukung beliau itu untuk lebih sukses gitu Pak. Itu yang sudah kita laksanakan. Kemudian kita juga tetap buka komunikasi Pak, misalnya ke Partai Nasdem, kita dengan petinggi-petingginya kita ada ya komunikasi ke Pak R, ya kita juga komunikasi, kita buka semua Pak, termasuk dengan tokoh-tokoh politik yang ada di Belitung Pak, orang-orang tua kita buka komunikasi Pak. Sudah luar biasa ya Pak ya, upaya-upaya atau langkah-langkah yang ditempuh Pak Badia dalam mewujudkan keinginan atau harapan supaya nanti bisa dari bakal calon menjadi calon tentunya Pak ya, kalau dilirik oleh salah satu atau salah seorang balon bupati yang nanti juga akan menjadi calon bupatinya. Tentunya mungkin ini nanti Pak, dari langkah-langkah ini seperti kita ketahui juga nanti bahwa calon wakil bupati ini atau bakal calon ini juga nanti tetap akan direkomendasikan mungkin dari partai politik ke DPP gitu Pak ya. Menunggu rekomendasi dari DPP diberikan kepada siapa? Kepada bupatinya nanti dengan atau satu paket dengan calon wakil bupatinya gitu Pak ya. Mungkin ada langkah-langkah yang lebih ekstrim, mungkin selain membuka komunikasi kepada DPP, mungkin petinggi di pusat, mungkin ada pendekatan-pendekatan lain dalam upaya Pak Badia merealisasikan keinginan ini Pak. Sejauh ini yang kita sudah lakukan Pak, artinya dari untuk unsur partai kita tetap jalan Pak, ya unsur partai kita jalan sampai ke DPP, teman-teman kita juga baik yang dari Gerindra maupun dari Nasdem kita buat komunikasi Pak, ya. Tapi dengan catatan Pak, ya artinya kita itu memang harus ada nilai jualnya Pak. Nah, kita buka komunikasi pun kalau nilai jualnya tidak ada kita lihat, ya kita juga kan berpikir juga Pak untuk menawarkan diri tapi nanti tidak diperhitungkan kira-kira itu. Jadi kita melakukannya secara terukur Pak. Jadi kita melakukannya secara terukur dan kita sudah buka komunikasi dan tim kita sampai hari ini jalan terus Pak. Nah, semua kecamatan jalan Pak untuk memperkenalkan. Oh jadi Pak Badia sejauh ini sudah membentuk semacam tim. Pak Badia sendiri. Tim sudah kita yang mendukung upaya Pak Badia ya. Nah, begitu pemirsa BTV, Pak Badia ini jadi kalau sudah bertekad ingin menyatakan dirinya sebagai salah satu kandidat bakal calon, beliau sudah menempuh upaya-upaya yang sudah sangat maksimal Pak ya, bahkan sudah membentuk tim di lapangan yang mendukung upaya-upaya Pak Badia ini supaya kedepannya bisa dilirik oleh salah satu balon bupatinya gitu, Pak ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Badia ini bisa terrealisasi tentunya Pak ya, karena kita juga belum tahu nih, masih menunggu tahapan dari penyelenggara dalam hal ini KPU di masa pendaftaran nanti di bulan Agustus Pak ya. Tahapannya jadwal pendaftarannya nanti di bulan Agustus. Sejauh ini kita masih melakukan komunikasi, menjalin komunikasi, pendekatan. Kita memang belum tahu berapa orang yang bakal maju sebagai calon bupati nanti. Kalau sejauh ini kalau kita lihat memang banyak yang mengikuti penjaringan ini untuk wakil bupati tentunya Pak ya. Kalau di bupatinya sangat minim. Nah mudah-mudahan pemirsa BTV, harapan kita juga nanti Pak Badia ini mungkin bisa masuk dalam salah satu yang akan dilirik oleh bakal calon bupatinya tentunya.
Seperti itu Pak Badia ya. Mungkin Ya. ada lagi yang ingin disampaikan kepada terkait dengan langkah-langkah dalam upaya mensukseskan langkah-langkah Pak Badia ini. Ya, jadi perlu saya sampaikan juga Pak, artinya kan gini Pak, kenapa kita harus maju Pak? Ya. Kan begitu Pak, kenapa kita harus maju? Berarti kan ada dasarnya Pak, dan Ya. ada motivasinya. Saya hanya ambil fokus dua dulu Pak, untuk selama saya ada 20 tahun di Belitung, problemnya nggak bergerak dari itu Pak. Ya. Jadi problem yang pertama adalah, mungkin sama-sama kita mengetahui Pak, tingkat inflasi di Belitung ini kan paling tinggi Pak. Betul. Ya, tingkat inflasi di Belitung ini paling tinggi. Jadi saya berpikir bagaimana caranya pemimpin ke depan Pak. Ya. Ya, pemimpin ke depan baik bupati maupun wakil bupati harus bersinergi Pak, Ya. untuk mewujudkan inflasi ini supaya jangan tinggi. Ya. Nah, jadi kita kemarin sudah membuat oleh-olehan, itulah yang kita buat di visi misi itu Pak, berdasarkan pemikiran dan kajian kita selama ada di Belitung. Yang pertama Pak, yang di Belitung ini harus dilakukan adalah bupati dan wakil bupati, nanti kan wakil bupati kan membantu Pak. Betul. Tapi paling tidak artinya visi dan misi daripada bupati dan wakil bupati itu bagaimana kita bisa menahan laju inflasi Pak. Ya. Nah, menahan laju inflasi di Kabupaten Belitung. Kita sudah ada beberapa poin Pak yang mau kita laksanakan. Ketika nanti kita diberi kepercayaan oleh masyarakat, bupati dan wakil bupatinya, ini kan kita masukkan Pak salah satu program untuk ke depan. Yang pertama, untuk menahan laju inflasi itu, yang pertama Pak yang harus kita lakukan adalah Pemda harus giat Pak melaksanakan yang namanya operasi pasar. Operasi pasar ya Pak. Operasi pasar itu sangat menolong Pak, karena sekarang ini masyarakat kita di Belitung ini kan tingkat kemampuan belinya kan rendah Pak. Ya. Ketika misalnya ada tingkat kemampuannya rendah, harga mahal, ya udah kasihan Pak. Ya. Jadi itu tanggung jawab Pemda Pak, membuka pasar-pasar baik melalui Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Perindako Pak. Ya. Yang kedua Pak, yang saya lihat, kenapa di Belitung ini komoditinya mahal semua? Semua mahal Pak, apalagi di masa-masa tertentu sangat mahal semua Pak. Ya, jadi upaya yang daripada pemerintah adalah pemerintah harus membuka jaminan Pak, jaminan terhadap daerah yang penghasil komoditi Pak. Ya. Supaya apa Pak? Supaya jaminan harga itu tetap sama Pak. Kita kan enggak, sekarang bisa harga cabai 90, besok-besok jadi 120, kemudian naik jadi 150. Karena apa Pak? Karena kita belum ada membuka komunikasi misalnya dengan suatu daerah. Betul. Iya, mereka harus menjamin Pak dengan harga yang standar dengan situasi bagaimanapun supaya harganya jangan tinggi. Yang berikutnya Pak, yang menjadi permasalahan di Belitung juga adalah ini tadi Pak, kita terlalu terfokus Pak terhadap timah Pak. Jadi maksud saya begini ya. Pak, ketergantungan terhadap timah itu harus kita kurangi dikit-dikit Pak. Enggak kita katakan timah harus tutup, enggak. Betul. Ya, kita harus mengurangi ketergantungan. Mulainya dari mana Pak? Mulainya dari anak kita Pak. Nah, jadi anak kita itu udah harus sampaikan. Nah, ke depan kau jangan berharap dengan timah, kau berharap dengan dunia pendidikanmu. Kalau kau menjadi anak-anak yang berkualitas, Ya. menjadi sarjana, kan nggak balik dia ke sini Pak. Iya, iya. Nggak balik. Jadi dia udah mencari kehidupan. Jadi ini pengalaman Pak yang sudah kita lihat. Contoh nih Pak Yud, setahun itu lebih kurang anak SMA itu Pak, tamatkan 2.000 orang Pak. Betul. 2.000. Yang melanjutkan perguruan tinggi negeri itu hanya 500 Pak, paling banyak. 1.500-nya tinggal di Belitung. Betul. Kita bayangkan ini 5 tahun Pak, 5 kali 1.500 yang tinggal di Belitung, 7.500 orang Pak. Kalau perempuan udah nikah nih Pak, 2-3 tahun berikutnya. Laki-laki oke, masih bertahan. Tapi kan di sini yang mengakibatkan tingkat perceraian itu tinggi Pak. Nah, anak-anaknya jadi stunting, akhirnya jadi beban Pak. Nah, itu yang menjadi dasar pemikiran saya. Kalau maka kita harus mengurangi ketergantungan kita terhadap timah. Dimulai dari siapa? Dimulai dari anak-anak kita yang sekarang Pak, yang tamat SMA ini diberi pendidikan Pak. Iya, iya. Nah, tapi kalau mereka tidak diberi pendidikan, balik lagi mereka ke kampung Pak. Iya. Jadi cari timah lagi Pak. Lahan sudah semakin sempit. Betul. Akhirnya seperti sekarang kita lihat Pak. Iya. Lokasi-lokasi yang misalnya hutan lindung, hutan Iya. ini menjadi Iya. permasalahan. Jadi dasar-dasar pemikiran yang Pak Badia utarakan tadi inilah yang masuk ke dalam visi misi Iya. Pak Badia saat Iya. mengikuti penjaringan di Jaringan ini Pak. dua partai politik yang Iya, dua diikuti. partai politik. Baik pemirsa BTV, sangat seru sekali bincang-bincang kita atau kelakar santai kita bersama Pak Badia.
salah satu sosok pemimpin masa depan tentunya yang sudah mengikuti penjaringan di partai politik untuk kandidat wakil calon bupati Kabupaten Belitung di Pilkada 2024. Kita akan lanjut bincang-bincang ini setelah yang berikut ini. Pemirsa BTV dimanapun berada, masih bersama saya Yudi dalam program Kelakar Santai Sosok Pemimpin Masa Depan. Masih tentunya bersama Pak Badia Parulian di studio kami pada kesempatan kali ini. Tadi kita sudah panjang lebar berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan latar belakang beliau, sepak terjang beliau, aktivitas beliau tentunya, kemudian langkah-langkah dalam upaya untuk mengikuti penjaringan sebagai salah satu kandidat balon wakil Bupati Belitung. Tadi sudah disampaikan beliau kepada kita semua langkah-langkah yang ditempuh. Selanjutnya kami akan lanjutkan bincang-bincang kami dengan Pak Badia. Masih siap Pak Badia? Iya, oke Pak Badia. Jadi begini Pak Badia, bagaimana kalau seandainya ini kita begini Pak Badia, ini kan kita hanya mengikuti penjaringan. Ya. Kepastiannya belum ada nih, belum tentu, belum tahu baik itu calon wakil bupatinya maupun calon bupatinya sendiri, kita belum tahu karena semuanya tergantung DPP partai tentunya. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Pak Badia, kalau sepak terjang Pak Badia nih luar biasa, orang yang sosoknya yang orang yang mau bekerja tentunya. Kalau dilihat dari perjalanan karir di PDAM juga luar biasa. Nah, di sini kesiapan mental Pak Badia nih. Seandainya ini kalau nanti Pak Badia dilirik oleh salah satu kandidat calon bupati atau direkomendasikan oleh partai politik, kesiapan mental Pak Badia bagaimana menghadapi ini kalau seandainya dilirik, dan Pak Badia sendiri bagaimana kalau seandainya tidak dilirik dalam kontestasi ini. Ya, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Yud. Jadi kita selaku yang mendaftarkan diri untuk bakal calon wakil bupati, artinya memang kita sudah siap Pak. Artinya dalam arti kata siap menang, siap kalah gitu ya. Siap dilirik, siap nggak dilirik. Jadi siap untuk tidak dilirik itu memang tidak ada kita pikirkan Pak. Betul. Yang kita pikirkan bagaimana kita ini siap dilirik Pak. Dilirik dipinang justru Pak ya. Bila perlu dipinang. Siap dilirik. Jadi artinya di situ Pak kita mempersiapkan diri Pak. Ya, saya mempersiapkan diri baik dari sisi mental maupun dari sisi ya nanti kapasitas saya selaku bakal calon wakil bupati yang akan dilirik oleh calon bupati itu kita siapkan, dan kita juga siapkan Pak untuk diri kita sendiri begini Pak. Ketika nanti kita dipinang Pak, ya dipinang oleh salah satu calon kepala daerah ini, ya saya pribadi siap Pak, dalam arti kata termasuk untuk membangun jaringan yang akan kami laksanakan. Membuat titik-titik kampanye juga saya siap Pak. Nah, dan untuk berkampanye ya, dan untuk berkampanye di beberapa titik yang akan kita bangun nanti atau kita tetapkan, itu kita juga siap. Artinya saya ingin juga membantu calon bupati. Supaya apa Pak? Supaya saya jangan terlalu ketergantungan kepada beliau. Artinya gitu. Jadi biar kita sama-sama leluasa bekerja Pak. Leluasa juga kita untuk berkomunikasi Pak. Jadi jangan kita menjadi ketergantungan gitu Pak. Jadi saya juga berharap ketika saya dilirik oleh salah satu calon, ya saya akan meringankan tugas beliau. Saya juga akan meringankan bebannya. Walaupun misalnya materinya tidak seberapa, tapi materi itu udah kita siapkan Pak. Untuk pribadi kita untuk melaksanakan titik-titik kampanye itu Pak. Artinya materi dalam hal ini finansial mungkin Pak ya? Ya kita kan berani seperti ini dalam arti kata kan sudah kita perhitungkan Pak. Kita perhitungkan untuk membantu Pak, membantu calon bupati kita Pak. Memenangkan kontestasi. Memenangkan kontestasi. Jadi kita siapkan gitu Pak. Jadi termasuk mental, jaringan, juga sedikit materi lah dalam arti kata ini untuk membangun
komunikasi dengan kawan-kawan kita yang sudah terbangun di 5 kecamatan ini, Pak. Artinya kalau memang dilirik dan dipinang nantinya oleh salah satu calon bupati untuk menjadi calon wakil dan mendapat rekomendasi dari partai politik, Pak Badia pada intinya siap mendampingi calon bupatinya, baik dari segi finansial maupun kerja dalam hal kampanye nanti tentunya, Pak, dalam memenangkan kontestasi seperti itu, Pak ya. Betul. Ya. Dan kita berharap gini, Pak Yud, kita berharap bakal calon bupati ini mendapat keuntungan dari kita, Pak. Iya. Dalam arti kata kita bisa menyumbang suara gitu, Pak. Karena komunitas kita itu ada. Jadi bukan menjadi irisan kita, Pak. Betul. Jadi artinya bisa jadi seperti ini, Pak. Suara yang masuk ke calon ini, Pak, baik bupati maupun wakil bupati di dalam satu lingkaran dia, Pak. Jadi nggak nambah gitu, Pak. Iya. Jadi saya berharap ketika ada calon bupati yang melihat kita, Pak, kita juga punya keyakinan, Pak, ada potensi suara yang bisa kita bantu, Pak, yang seharusnya tidak dapat menjadi dapat gitu, Pak. Nah, itu yang kita kita persiapkan untuk bakal calon bupati kita. Siapapun di antara mereka yang akan melihat kita, ini kan ada beberapa ini, Pak. Nah, silakan. Artinya, tapi ini menjadi dasar juga, Pak. Bahwasanya komunitas yang kita bangun, jaringan yang kita bangun ini akan menolong gitu, Pak, menolong calon bupati ketika beliau ingin menggandeng saya misalnya gitu, Pak. Jadi nggak ucuk-ucuk kita asal nyantol aja, enggak, Pak. Supaya kemenangan itu semakin bisa terlihat gitu, Pak. Kemudian, Pak, ini maaf nih, Pak ya, Pak Badia ya. Seandainya memang nanti kita mana tahu, Pak ya, perjalanan ke depan, seandainya Pak Badia tidak dipinang, apakah Pak Badia akan kecewa? Tentu ada ya, Pak ya. Apakah akan nanti meninggalkan Belitung itu? Pak, kita ini mental kalahnya sudah kuat, Pak. Jadi kita sudah beberapa kali kalah di legislatif, itu biasa aja gitu, Pak. Jadi maksud kita seperti ini, Pak. Ketika kita sekarang menawarkan diri dengan kualitas kapasitas yang kita miliki, ternyata ini belum menjadi salah satu tolak ukur, kita kan baru menyadari, Pak, bukan kita menjadi ternyata bukan, berarti kita harus mengukur, berarti kapasitas saya masih di level seperti ini. Nah, jadi itu tujuan kita untuk memperbaiki diri, Pak. Betul. Nah, gitu, Pak. Kalau misalnya kita langsung tetap, Pak, untuk Belitung, Pak. Kita tetap kualitas, Pak, untuk membangun, Pak. Dari sisi manapun kita bangun, Pak, untuk sepakat dengan Pak Badia. Ternyata beliau ini adalah seorang petarung ternyata dan bermental kuat. Seandainya nanti juga tidak dipinang oleh salah satu kandidat calon bupati, beliau tetap akan membangun Belitung, Pak, tetap peduli. Karena sebagai tentunya sudah warga Belitung ya, Pak ya, sudah 20 tahun. Nah, kalau KTP masih luar ya. Baik, Pak Badia, ini satu lagi mungkin yang ingin saya tanyakan. Tentunya kita punya harapan, apakah ada komunikasi yang dijalin dengan si calon bupati, mungkin si A, si B, mungkin kan? Adakah, kalau kita ada harapan nih, mau ke sama si A nih berpasangan, mau ke si B nih, apakah ada sudah sejauh itu membuka komunikasi? Nggak usah disebutkan nama sih. Kita tetap, Pak. Artinya karena kita orang politik, Pak. Artinya dan calon-calon bakal bupati ini juga kan teman-teman semua, Pak. Teman-teman semua dan sudah sering berkomunikasi, Pak. Duduk semeja juga sudah, sambil ngobrol juga sudah. Artinya kita tetap buka komunikasi, Pak. Tetap buka komunikasi dan itu sesuatu hal yang enak gitu, Pak. Jadi saya ketika berkomunikasi dengan beberapa calon bupati ini, Pak, enjoy saja gitu, Pak. Enjoy saja. Jadi kita sama-sama enak gitu. Tergantung beliau itu nanti akan melihat kita itu bagaimana gitu, Pak. Jadi tidak akan ada misalnya ketersinggungan, tidak akan ada misalnya perlawanan politik ke depan, enggak. Justru sekarang kita kan berkompetisinya sehat, Pak. Berkompetisinya sehat, kita menunjukkan kualitas, mudah-mudahan seandainya kalaupun misalnya tidak dilirik, kan tidak menjadi masalah sama kita, Pak. Tapi kita berharap kalaupun misalnya ada komunikasi yang kita buka dengan beliau-beliau itu sekarang, para calon bupati itu enjoy gitu, Pak. Jadi kan kita menawarkan aja, Pak, gimana kira-kira kalau nanti
saya menjadi wakil bupatinya, ya mungkin ini yang kita laksanakan. Nah ini Pak, jadi tidak kaku gitu Pak. Oh, jadi itu sudah dijalin juga ya Pak? Ya sudah kita sampaikan Pak, kita intens berkomunikasi baik melalui WA dan sebagainya sudah kita buka. Harapannya nanti mudah-mudahan dari para kandidat calon bupatinya ini ada yang melirik dari perbincangan atau komunikasi yang dijalin, bahkan nanti direkomkan oleh partai lebih mudah tentunya ke depan ya. Harapannya seperti itu. Ya. Baik pemirsa BTB, tadi itu yang sudah diutarakan Pak Badia terkait dengan langkah-langkah beliau sebagai salah seorang kandidat bakal calon wakil Bupati Belitung dalam kontestasi Pilkada Belitung tahun 2024. Tentunya tadi apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua terkait siapa sih sosok Pak Badia Parulian ini, orang Sumatera Utara yang sudah menetap di Kabupaten Belitung, yang sudah banyak berbuat untuk Kabupaten Belitung. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak? Ya, di kesempatan ini himbauan ini Pak, jadi sekaligus juga kita berkomunikasi dengan masyarakat Belitung. Jadi izinkan saya Badia Parulian sebagai bakal calon wakil bupati yang mendaftarkan diri untuk perhelatan Pilkada 2024 ini menyampaikan ke masyarakat, di mana masyarakat Belitung yang ada, saudara-saudara saya, ya, handai tolan yang selama ini kita berkomunikasi, memang sekarang ini intens mereka berkomunikasi dengan kita, tapi tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya satu Pak. Bagaimana saya mau melihat ke depan Belitung ini lebih berkualitas dari sisi sumber daya manusianya, juga pengelolaan sumber daya alamnya, supaya apa Pak? Supaya masyarakat Belitung ini menjadi masyarakat yang sejahtera Pak. Ya, masyarakat sejahtera. Kita akan memperbaiki dari beberapa sisi yang mungkin saat ini masih ada kekurangan-kekurangan Pak, baik dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan mungkin Pak, ada teknologi-teknologi yang lain, tata cara misalnya yang ada di rumah sakit kita itu yang perlu harus kita perbaiki, masih banyak hal Pak. Dan yang berikutnya yang mau saya sampaikan juga Pak, kepada para orang tua, ya terlepas pun saya nanti akan jadi calon ataupun tidak, intinya mau saya sampaikan Pak, ya, marilah kita bangun keluarga kita supaya lebih berkualitas Pak, supaya dampak seperti yang sekarang ini kita berbondong-bondong terhadap timah, ketika ini muncul, ya, yang saya lihat sekarang ini Pak, kekhawatiran kita sudah mulai muncul yang namanya tingkat kejahatan semakin tinggi Pak, pencurian sudah semakin tinggi. Karena apa Pak? Karena kita berputar di satu komoditi itu aja, akhirnya ketika ini berhenti, panik kita Pak. Nah, jadi ke depan kalau misalnya anak-anak kita sudah berkualitas, ya, dan yang kedua kita harus coba buka Pak, ini Pak, budaya menanam. Ya, menanam itu kita kecil-kecilan lah, supaya jangan langsung vital mati sumber keuangan masyarakat di Belitung Pak. Itu yang saya perhatikan belakangan ini Pak. Saya prihatin benar Pak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya nanti perhelatan pilkada ini, terpilihlah pemimpin yang berkualitas Pak, yang juga boleh dikatakan peduli kepada masyarakat Belitung Pak, terlebih kepada yang sumber pendapatannya itu yang hanya berkutat di wilayah tertentu aja gitu Pak. Itu harapan saya Pak. Luar biasa pemirsa, harapan ini keren sekali yang disampaikan beliau, walaupun beliau tidak ikut serta nanti di kontestasi ya Pak ya, tetap punya harapan kepada pemimpin-pemimpin Belitung atau pemimpin-pemimpin masa depan yang peduli dengan Belitung, peduli dengan masyarakat Belitung tentunya Pak ya. Ada closing statement yang akan disampaikan Pak? Closing statement? Ya. Sebelum kita tutup, closing statement untuk pilkada ini, saya berharap kepada rekan-rekan yang juga hari ini ada ikut serta sebagai bakal calon bupati dan calon wakil bupati, marilah kita mengedepankan kebersamaan, persaudaraan, kita hilangkanlah perselisihan, kita hilangkan rasa benci dan sebagainya. Karena dengan kita membangun sesuatu yang baik, saling mendukung, siapapun nanti akan jadi pemimpin, mudah-mudahan akan memberikan yang terbaik untuk Belitung. Itu saja Pak. Amin. Luar biasa. Keren Pak Badia Parulian. Demikianlah pemirsa BTB, bincang-bincang kita dengan Pak Badia Parulian, salah seorang kandidat bakal calon wakil bupati Belitung yang sudah mengikuti penjaringan yang sudah dibuka oleh partai politik. Baik pemirsa, waktu juga lah yang membatasi pertemuan kita di Kelakar Santai Sosok Pemimpin Masa Depan. Saya ada mengutip sebuah kata-kata bijak yang berbunyi kurang lebih begini: kita semua memiliki kemampuan, perbedaannya adalah bagaimana kita menggunakannya.
Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dalam program Kelakar Santai Sosok Pemimpin Masa Depan. Saya Yudi Abe mohon izin pamit dari pemirsa bersama Pak Badia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.